Nah, jadi di sini kita pakai PPT-nya Pak Lutfi. Nah, jadi oke, langsung kita mulai aja. Oh ya, jadi kalau misalkan ntar di tengah-tengah, misalkan aku terlalu cepat atau suaraku putus-putus, atau misalkan kalian ada yang mau ditanya itu langsung tanya aja nggak apa-apa, langsung sanggah, bisa open mic atau di chat tuh nggak apa-apa, supaya eh, biar langsung paham gitu, biar nggak rugi kita apa udah meluangkan hari kita di hari Minggu gitu, biar kalian bisa benar-benar paham. Gitu. Oke, langsung lanjut. Jadi pokok bahasan kita di sini itu yang pertama itu bentuk organisasi bisnis, ini sedikit, terus klasifikasi dan sumber ekuitas, penerbitan saham, saham preference, sama saham treasury. Nah, di sini bentuk organisasi bisnis itu udah sebenarnya kita udah kenalan itu waktu di pengakun satu pertama kali kita belajar pengakun itu tuh kita dikenalin sama bentuk organisasi bisnis yang mana bentuk organisasi bisnis ini itu ada tiga. Yang pertama itu perusahaan pribadi atau proprietorship atau yang cuma satu orang. Terus yang kedua ada partnership atau persekutuan atau bisa juga contohnya itu CV. Jadi waktu dulu kita belajar di pengakun 2 tentang partnership yang mana ada kepemilikannya itu lebih dari satu orang, terus ya kepemilikan yang lebih dari satu orang yang mana kerugian atau keuntungan itu dibagi secara proporsional sesuai dengan modal yang diatribusikan. Nah, terus yang ketiga itu adalah ada korporasi atau corporation yang mana korporasi ini itu punya karakteristik yang spesial. Nah, contoh karakteristik ini itu di Indonesia itu contohnya kayak PT, misalkan PT PT ATBK kayak kayak gitu. Pokoknya contohnya itu PT yang mana karakteristik spesial dari korporasi ini itu yang pertama influence of corporate law. Jadi eh, ada unsur hukumnya tuh pokoknya terikat sama hukum. Nah, terikat sama hukum terkait dengan penerbitan pendiriannya dia. Terus yang kedua itu menggunakan share system yang mana share systemnya ini bisa berupa share proportionately in profit or losses, management, assets upon liquidation, sama preventive right. Nah, ini kayak sekilas saja. Terus yang ketiga ada development of a variety of ownership interest, yaitu ordinary shares sama preference shares. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke ekuitas. Nah, yang pertama, definisi dari ekuitas itu menurut PSAK 50 itu adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual. Jadi hak residual ini perlu kita garis bawahi gitu. Ialah hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Nah, terus komponen-komponen dari ekuitas menurut PSAK 1 ini PSAK 1 itu ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, yaitu yang pertama ada modal saham, saldo laba, sama komponen ekuitas lain. Yang mana modal saham itu adalah tambahan modal disetor, yaitu selisih nominal dan harga transaksi sama transaksi kombinasi bisnis entitas pengendali. Terus untuk komponen ekuitas lain itu bisa ada AOC, terus sama selisih transaksi yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian. Nah, terus yang kedua, komponen kedua itu ada kepentingan non-pengendali. Nah, jadi kayak kita waktu di AKM 1, itu kan kita belajar tentang apa ya, income statement kalau nggak salah, yang mana ketika kita udah ngitung EPS, earning per shares, itu kan di bawahnya ada tuh saham yang pokoknya non-controlling interest. Nah, itu maksudnya. Gitu. Terus sumber ekuitas ini itu sebenarnya ada dua, yaitu eh, kontribusi modal atau contributed capital, sama yang kedua itu ada return earning. Nah, yang mana yang mana contributed capital ini itu berupa saham-saham, yaitu ordinary share sama preference share. Terus selisih antara harga par sama harga jual di pasar saham itu masuk ke share premium. Nah, ini komponen-komponen ekuitas ada share capital, share premium, return earning, AOC, treasury, sama non-controlling interest. Nah, selanjutnya kita ke penerbitan saham. Nah, jadi eh,
sebenarnya di penerbitan saham ini ada 3 klaster. Yang pertama itu authorized shares. Nah, jadi authorized share itu adalah saham yang kita mintain izin gitu. Jadi kita minta izin ke suatu badan, misalkan kita mendirikan PT, kita minta izin, oh kita ini mau nerbitin saham sekian banyak gitu. Nah, itu baru izinnya. Jadi misalkan di sini contohnya itu dia minta authorizer-nya itu sebanyak 1 juta lembar. Nah, terus dari auto share sebanyak 1 juta lembar ini, dia bisa maksimum nyetak saham itu sebanyak 1 juta lembar. Nah, terus saham yang diterbitin itu namanya, yang beneran dicetak itu namanya issued share. Nah, issued share ini, uh, issued share ini adalah, gimana bilang ya, saham-saham yang di autoras yang benar-benar diterbitkan gitu. Maka nanti autoras itu komponennya ada 2, yaitu issued share sama unissued. Nah, contohnya di sini itu dia menerbitkan 800.000 lembar saham. Nah, jadinya yang nggak terbit itu kan 200.000 tuh. Nah, terus dari issued share ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu ada yang namanya outstanding share sama ada yang namanya treasury. Jadi di sini contohnya dia itu menerbitkan 800, terus ternyata yang beredar itu cuma 700. Nah, berarti 100-nya itu masuk ke treasury gitu. Nah, ini di sini jadi authorizer-nya itu sama dengan issued tambah unissued. Terus untuk issued itu outstanding sama treasury. Nah, terus ingat ya kalau misalkan dia treasury itu udah pasti saham yang beredar gitu. Saham yang diterbitkan. Nah, jadi issued-nya itu bakal tetap, tapi outstanding-nya itu yang berkurang. Nah, terus lanjut ke penerbitan saham dengan nilai par. Nah, pertama-tama pengertian nilai par itu apa sih? Nah, sebenarnya ini tuh nggak terstate dimanapun gitu, tapi sesuai dengan kenyataannya. Jadi nilai par itu didefinisikan sebagai nilai yang melekat pada saham saat penerbitan tanpa terpengaruh oleh nilai wajar saham tersebut. Nah, biasanya nilai par yang ditetapkan sangat kecil sehingga nilai par kecil membantu perusahaan menghindari liabilitas kontingensi dalam hal saham dijual di bawah nilai pasar. Nah, maksudnya menghindari liabilitas kontingensi itu apa? Jadi misalkan gini, ada perusahaan, tapi dia itu perusahaannya kurang bagus gitu loh fundamentalnya. Nah, tapi dia ternyata harganya itu tuh nggak sebanding sama fundamentalnya. Jadi harga sahamnya itu dikategorikan mahal. Nah, karena perusahaan butuh pembiayaan, jadi perusahaan itu mau nggak mau ya dia jual di harga murah. Maksudnya kayak diskon dulu. Misalkan parnya itu nggak, pokoknya dia harganya tuh 500 tuh. Nah, tapi karena saking nggak ada mau beli, jadi dia diturunin tuh, belinya dia jualnya misalkan di harga 300. Nah, kan kebeli tuh di harga 300. Nah, suatu saat ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, nanti ditakutkan perusahaan itu eh bakal apa ya, kayak kayak nagih lagi gitu sama investor. Dia bilang, dulu kan kamu belinya 300, padahal harga sahamku tuh 500, sekarang bayar dong 200-nya lagi. Itu kayak gitu. Nah, ditakutkan kayak gitu, makanya nilai par itu biasanya dibikin kecil gitu supaya menghindari ini itu di masa depan. Nah, terus dalam penerbitan saham dengan nilai par, perusahaan harus mencatat nilai par saham pada akun share capital ordinary atau preference. Nah, jadi tergantung saham yang diterbitin apa, saham biasa atau saham istimewa. Nah, selanjutnya selisih antara nilai par saham dengan harga jual saham itu dicatat ke akun share premium. Ini udah bisa lah ya. Nah, ini contohnya 2 Januari 2019 menerbitkan 1 juta saham biasa dengan par 100 per saham. Harga jual sebesar 500 juta. Jadi kita catat cash sebesar 500 juta, terus SCO atau share capital ordinary-nya 100 didapat dari 1 juta, dikali 100, dapatlah 100 juta, terus selisihnya masuk ke share premium ordinary. Gitu. Nah, terus selanjutnya penerbitan saham yang dia itu nggak ada nilai par. Nah, jadi pertama alasan penerbitan saham tanpa nilai par itu alasan pertama itu menghindari liabilitas kontingensi, sama kayak yang aku jelasin tadi, supaya nanti ditakutkan supaya nanti nggak terjadi apa yang dicontoh tadi gitu, kayak
perusahaan minta lagi gitu ke investornya. Nah, terus yang kedua itu menghindari kerumitan pencatatan selisih antara par value sama fair market value. Jadi biar nggak susah-susah dia nyatet yang namanya share premium ordinary-nya. Jadi semua dikategorikan sebagai share capital gitu. Nah, terus terdapat beberapa kerugian dalam penerbitan saham tanpa nilai par. Antara lain, yang pertama, beberapa negara mengenakan pajak yang tinggi terhadap saham tanpa nilai par, dan total harga penerbitan saham tanpa nilai par diakui secara legal sebagai modal, sehingga dapat mengurangi fleksibilitas dalam pembayar dividen. Nah, terus beberapa negara juga mensyaratkan agar saham tanpa nilai par diberikan suatu nilai yang disebut sama stated value. Nah, stated value ini adalah batas nilai minimum saham di mana perusahaan tidak boleh menerbitkan saham di bawah nilai tersebut. Jadi kayak intinya kayak par value gitu. Kalau misalkan dia nggak ada par value-nya gitu, tapi harus ada stated value-nya gitu. Nah, ini contohnya itu pada tanggal 2 Januari, PTM menerbitkan 1 juta lembar saham biasa tanpa nilai par. Dengan harga jualnya itu 500 juta. Nah, berarti pas dia mencatat itu cash pada share capital ordinary sebesar 500 juta. Gitu, karena dia nggak ada nilai par. Jadi, semuanya dimasukin ke share capital. Gitu. Nah, terus pada 2 Januari 2019, PT Mekarjaya menerbitkan 1 juta saham biasa tanpa par dengan harga jual 500 juta. Nah, ternyata dia tuh punya stated value sebesar 150 per saham. Jadinya dia nyatetnya cash 500 juta, terus SCO 150 juta, dapat dari 1 juta dikali 150, selisihnya masuk ke share premium ordinary. Oh iya, tadi itu ini, jadi kan kalau misalkan dia sahamnya itu tanpa nilai par, itu kan boleh-boleh aja gitu. Maksudnya kayak itu tuh diakui secara legal sebagai modal, yang mana itu dapat mengurangi fleksibilitas dalam membayar dividen. Nah, jadi misalkan gini, kalau misalkan perusahaan dia nggak punya nilai par, maksudnya dalam penerbitan sahamnya itu kan semuanya dikategorikan sebagai share capital ordinary. Berarti di ekuitasnya itu cuma ada share capital ordinary. Nah, sedangkan kalau misalkan perusahaan mengalami kerugian atau misalkan perlu bayar dividen atau apa, itu kan sebenarnya perlu uang kan. Uangnya itu maksudnya yang dibagikan dividen yang nanti bakal yang digerus dari kerugian itu kan masuknya ke return earning tuh. Nah, kalau misalkan return earning nggak cukup, dia itu perusahaan biasanya bakal mengambil atau menggerus dulu yang namanya share premium. Nah, kalau misalkan di sini nggak ada share premium, berarti ketika perusahaan itu mengalami kerugian atau perlu bayar apapun itu, berarti kan langsung ke share capitalnya. Dan ini tuh kayak kurang cocok gitu loh, kayak maksudnya ya pokoknya intinya kayak gitu. Jadi dia itu mengurangi fleksibilitas dalam membayar dividennya gitu karena kan ada tuh yang namanya liquidating dividend. Nah, itu kan biasanya ke share premium dulu kan. Nah, kalau nggak ada share premium, berarti dia kan langsung ke share capital. Dan itu tuh kayak nggak lumrah gitu loh. Maksudnya share capital tuh kan harusnya seberapa dia itu segitu dia tercatat gitu loh. Intinya kayak gitu. Nah, terus uh, kita bahas penerbitan saham secara kombinasi. Nah, dalam kondisi tertentu, perusahaan menerbitkan beberapa jenis saham, misalkan saham biasa sama saham preferen, dalam satu paket penerbitan atau paket penjualan. Nah, dalam hal ini perusahaan harus mengalokasikan harga jual tersebut ke masing-masing jenis saham. Nah, jadi penerbitan saham secara kombinasi itu tuh ada dua ya pilihannya. Jadi bisa saham biasa sama saham preferen, bisa satu lagi bisa saham bareng sama bonds payable gitu. Jadi uh, ini ada dua. Ada dua itu ini tuh saham saham. Terus yang kedua itu ada saham bonds payable. Nah, itu ada dua tuh. Nah, jadi misalkan ntar biaya tuh di mana ya? Oh, nggak ada di sini ya. Nah, kalau misalkan dia ada biaya, kan ada tuh yang namanya direct cost sama indirect cost. Nah, kalau misalkan dia indirect cost itu yang penerbit, yang biayanya itu
tidak langsung berhubungan sama penerbitan sahamnya, itu kan dicatat sebagai expense tuh. Nah, tapi kalau direct cost itu kan yang langsung berhubungan sama penerbitan sahamnya. Nah, jadi untuk yang direct cost, dia itu kan pasti dicatat sebagai dia tuh dicatat sebagai pengurang share premium. Nah, itu dalam hal penerbitan secara lamsamnya itu kedua-duanya saham gitu. Nah, tapi kalau misalkan dia penerbitannya dalam paket lamsamnya itu ada saham sama bonds payable, jadi biaya atau fee underwriter atau direct cost-nya itu harus diatribusikan secara proporsional ke masing-masing aset. Aset sih? Ke masing-masing ekuitasnya ini. Jadi sahamnya kena, bonds payable-nya juga kena. Jadi yang dikurang itu bukan cuma share premiumnya aja, tapi bonds payable-nya juga. Gitu. Nah, terkait dengan penerbitan saham secara lamsam ini, itu ada dua metode, yaitu proportional method sama incremental method. Nah, eh, untuk kedua metodenya ini, itu nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk, karena dia itu digunakan ketika dia itu digunakan dalam kondisi yang berbeda. Proportional method dipakai untuk kondisi A, sedangkan incremental method itu dipakai kondisi B. Jadi nggak bisa dibilang mana yang lebih baik gitu, karena penggunaannya aja dalam hal yang berbeda gitu, dalam kondisi yang berbeda. Nah, terus contohnya ini tuh pada tanggal 4 Mei 2020, PT Mataram menerbitkan 2 juta lembar saham dengan stated value-nya 100 dan fair value-nya 200. Nah, dan 2 juta lembar saham preferen dengan stated value-nya 100 dan fair value-nya itu 300. Nah, dengan harga total, harga jual itu 900 juta. Nah, di sini yang pertama, kita melakukan alokasi harga jual dengan menggunakan proporsional method. Kenapa kita pakai proporsional method? Itu karena kedua harga pasar atau nilai pasar dari unit-unit dalam satu paket lamsam itu sama-sama diketahui harga wajarnya atau nilai pasarnya. Makanya kita pakai proportional method. Sama kayak yang di AKBI. Di AKBI yang market value method. Itu sama kayak gitu, proportional method. Nah, jadi uh, kalau mau dibikin kayak AKBI bisa juga. Jadi bikinnya itu misalkan di sini jenis saham, jenis ekuitas. Misalkan di sini bonds payable, di sini saham. Nah, terus di sini fair value-nya berapa, jumlahnya berapa, totalnya berapa. Nanti kan dapat nih jumlahin. Nah, kita cari alokasinya persentasenya. Jadi ini dibagi ini nanti dapat persentase dikali sama market value-nya atau harga jualnya 900 gitu. Nah, jadi kalau di sini itu, jadi kita cari fair value dari saham biasanya itu 2 juta dikali 200 dapat 400 juta. Terus fair value saham preferen itu dapat 600 juta. Total fair value itu 1 miliar. Nah, jadi kayak di sini masukin 400, di sini 600, dapatlah 1 miliar. Nah, terus dicari proporsinya, persentasenya jadi 400. Nah, jadi alokasi ke saham biasa itu 400 dikali sama 1000 dikali sama 900 juta. Nah, ini dapatlah ternyata dia 360 juta alokasinya. Nah, terus untuk saham preferennya itu 600 dibagi 1000 dikali sama 900 juta, dapatlah 540 juta. Gitu. Nah, terus tinggal di jurnal cash senilai 900 juta, terus share capital ordinary. Kita masukin yang capital dulu. Jadi share capital preferennya dapat dari 2 juta dikali sama ini static value-nya 200, jadi dapat 200 juta. Selisihnya antara alokasi share preferen ke alokasi harga jual ke share preferen diselisihkan sama share capitalnya dia, dapatlah itu 340 juta. Kan dia itu totalnya 540 dikurang sama 200, dapatlah 300. Share ordinary-nya juga sama, jadi capitalnya 200. Terus untuk share premiumnya tinggal 360 dikurang sama 200, dapatlah 160 juta. Itu kalau proportional method. Kalau dia itu sama-sama diketahui nilai pasarnya, gitu. Nah, terus selanjutnya
Metode kedua yaitu dengan menggunakan incremental method. Incremental method itu kita gunain kalau misalkan fair value dari komponennya itu cuma diketahui salah satunya aja gitu. Cuma diketahui salah satunya aja. Nah, contohnya di sini contohnya, nah di sini untuk kasusnya sama itu PT Mataram ini, tapi dia diasumsikan saham prefernya itu tidak mempunyai fair value. Jadi salah satunya itu nggak punya fair value gitu, makanya kita pakai incremental method. Nah, jadi PT Mataram melakukan alokasi harga jual menggunakan incremental method dengan perhitungan sebagai berikut. Nah, jadi sama kayak tadi, misalkan di sini itu saham ordinary, terus di sini saham preferen. Nah, di sini kan ordinary tadi harga pasarnya itu kan 400 ya. Iya nggak sih? Ya, 400 juta. Nah, itu 400 juta. Sedangkan ini nol. Jadi ini langsung dibawa ke sini. Jadi totalnya itu untuk total market value-nya itu cuma ada 400 juta. Nah, jadi kalau misalkan dia mau dicari persentase, kan 400 per 400 ya 100% kan. Makanya ketika dia mendapatkan alokasi dari harga jual, ya dia dapat senilai 400 juta. Itu langsung aja. Nah, selisihnya baru masuk ke share preference, yaitu share yang nggak punya, maksudnya nggak kita ketahui fair value-nya gitu, sebesar 500. Nah, jadi dari perhitungannya itu, kita bikin jurnal yang pertama cash nilai 900 juta, terus share capital preference 200 juta, share capital ordinary 200 juta, selisihnya tinggal dimasukin ke share premiumnya. Jadi share premium preference-nya itu dapat 300, didapat dari 500 dikurang sama 200, sama share premium ordinary itu dapatnya 200, selisih dari 400 dikurangi sama 200. Gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Kalau kalian mau nanya, bisa langsung chat ya. Nah, terus selanjutnya itu penerbitan saham untuk memperoleh aset non-kas. Nah, ketentuan umum dalam penerbitan saham dalam rangka memperoleh aset on-kas atau jasa itu yang pertama, perusahaan harus mencatat saham yang diterbitkan tersebut senilai sesuai dengan nilai wajar aset non-kas atau jasa yang diperoleh dengan catatan nilai wajar aset non-kas atau jasa tersebut dapat diukur secara andal. Itu kuncinya. Nah, jika nilai wajar aset non-kas atau jasa yang diperoleh tidak dapat diukur secara andal, maka saham yang diterbitkan dinilai sesuai dengan harga pasar atau nilai wajar saham tersebut. Nah, jadi kita mengacu pada PSAK 53, itu bunyi PSAK-nya kayak gini. Bentar, aku bacain. PSAK 53. Nih. Berdasarkan PSAK 53 tentang pembayaran berbasis saham, pada saat suatu aset tetap diperoleh melalui penerbitan saham, maka nilai perolehan aset tetap tersebut diukur dengan mengacu pada nilai wajar barang atau jasa yang diterima, kecuali jika nilai wajar tersebut tidak dapat diestimasi secara andal. Jika perusahaan tidak dapat mengestimasi nilai wajar barang atau jasa yang diterima secara andal, maka perusahaan mengukur nilai wajar eh bentar. Jika perusahaan tidak dapat mengestimasi nilai wajar barang atau jasa yang diterima secara andal, maka perusahaan mengukur nilai barang dan jasa tersebut dengan mengacu pada nilai wajar saham. Jika perusahaan dapat dengan mudah menentukan nilai wajar saham dan nilai wajar aset yang diterima, dan transaksi yang dilakukan bersifat normal atau wajar, atau yang biasa kita sebut sama arm's length, nah, maka nilai yang
maka nilai yang diperoleh tidak jauh berbeda sehingga dalam beberapa kasus dasar untuk menilai pertukaran aset seharusnya tidak menjadi masalah. Nah, maksudnya di sini kita kan kenal sama yang namanya appraisal value ya. Appraisal value atau nilai tafsiran. Nah, jadi dalam kasus ini kalau kita mengacu sama PSAK 53 itu appraisal value itu tuh dianggap andal. Maksudnya dia itu lebih andal ketimbang sama fair value saham gitu. Tapi nggak seandal emang nilai wajar si asetnya gitu. Nah, jadi dalam menentukan nilai wajar dari suatu aset ada beberapa cara, tiga di antaranya itu yang pertama, kalau mengukur nilai wajar aset ya, yang pertama itu bisa kita lihat harga pasarnya, maksudnya kita lihat misalkan di Shopee itu, misalkan ada barang A, kita lihat di Shopee itu harganya berapa, di Tokped itu harganya berapa, gitu. Jadi kayak kita itu nyari di pasar gitu, yaitu dihargai berapa. Nah, yang kedua, kalau misalkan nggak bisa tuh dicari di pasar, itu yang kedua kita bisa melihat barang substitusi. Jadi harga barang substitusi itu berapa. Jadi perkiraan kita yang nggak jauh-jauh dari situ gitu. Jadi itu cara kedua untuk menentukan nilai wajar dari suatu aset. Siapa tahu kalian ditanya. Terus cara ketiga itu dengan uh, melakukan penilaian oleh para ahli itu appraisal value. Nah jadi dalam menentukan aset non kas yang kita catat itu sebenarnya ada prioritasnya. Dibilang prioritas saja. Jadi yang pertama itu kita pakai fair value dari aset. Terus yang kedua, kita pakai appraisal value, misalkan ada appraisal value, ketika fair value asetnya nggak diketahui, appraisal value aset tetap, aset non-kas, aset non-kas. Terus yang ketiga, baru kita pakai fair value aset. Nah, itu. Jadi appraisal value, meskipun kata-kata di soalnya itu penilaian dewan direksi, yang menurut kita itu kayaknya nggak andal ya, soalnya dia itu nggak profesional. Nah, tapi dalam kasus ini itu dianggap andal. Jadi kayak perusahaan bisa nentuin nih, perusahaan itu tuh mau nyatet asetnya itu senilai berapa gitu. Nanti urusan pertanggungjawaban dia yang mempertanggungjawabkan sendiri gitu sama akuntan publiknya gitu. Nah, jadi di sini perlu digarisbawahi lagi bahwa appraisal value itu lebih dianggap andal daripada fair value asset. Nah, kenapa sih fair value asset itu nggak dianggap andal? Gini, jadi kok fair value asset sih? Fair value saham. Nah, fair value saham. Nah, kenapa fair value saham itu dianggap nggak andal? Karena gini, kalau kita investasi, kita kan biasa tuh kadang ngeliatin pergerakan harga saham ya. Aku juga pernah kayak gak ada kerjaan kayak gitu. Jadi setiap detiknya itu emang beneran berubah gitu. Misalnya sekarang 320, entarnya 1 menit, 1 detik aja itu udah 322. Jadi kan kayak pergerakan sahamnya itu tuh beneran beneran gejolaknya terasa banget gitu kan. Jadi karena harga saham yang naik turun secara cepat itu, terus juga ada misalkan kan ada faktor-faktor lain, mungkin karena supply and demand itu kan jadi kayak dianggap harga saham itu nggak sesuai kenyataan gitu. Makanya dia tuh nggak dapat diukur secara andal karena pergerakan itu cepet banget gitu. Itu kenapa fair value dari saham itu kayak di nomor tidak terlalu diutamakan gitu selain dari fair value aset sama appraisal value. Nah, selain itu, kenapa kita menggunakan fair value aset sebagai pedoman utama itu karena transaksi kita itu emang untuk pertukaran aset gitu loh, untuk memperoleh aset non kasnya itu, bukan untuk menerbitkan saham. Karena itu emang tujuan utama dari perusahaannya gitu, untuk memperoleh aset non kas yang mana kita bayarinnya itu pakai saham gitu. Makanya kita mengutamakan fair value dari aset yang bersangkutan gitu. Nah, terus selanjutnya ini contohnya. Jadi pada tanggal 5 Juli 2020 PT Sumbawa menerbitkan 20.000 saham biasa dengan nilai par 100 per saham untuk memperoleh suatu hak paten. Nah, PT Sumbawa tidak dapat menentukan nilai wajar saham. Nah, ini tidak dapat menentukan nilai wajar saham. Palingnya juga balas aja. Nah, tapi PT Sumbawa mengetahui nilai wajar patennya.
Nah, misalkan nilai wajar patennya itu sebesar 3.100.000. Nah, jadi karena ini emang transaksinya untuk memperoleh paten, jadi ya dia dicatat sebesar nilai wajar patennya itu. Jadi jurnalnya itu paten sebesar 3,1 juta, pada share capital ordinary itu 2 juta, terus selisihnya masuk ke share premium ordinary 1,1 juta. Nah, untuk case yang kedua itu dia nggak dapat menentukan nilai wajar patennya. Nah, nilai wajar patennya nggak tahu. Nah, tapi PT Sumbo mengetahui nilai wajar saham yang diterbitkan. Mengetahui nilai wajar sahamnya, yaitu sebesar 3 juta. Nah, karena di sini nggak di state berapa sih appraisal value-nya, dia nggak, ya nggak tahu lah gitu. Jadi kita di sini pakai si fair value saham gitu. Jadi paten sebesar 3 juta, terus share capital ordinary 2 juta, terus selisihnya masuk ke share premium ordinary gitu. Nah, terus case yang ketiga itu dia itu tidak dapat menentukan nilai wajar saham dan nilai wajar paten. Nah, berdasarkan penilaian konsultan ahli, nilai paten adalah 2,9 juta. Ya, langsung aja, berarti paten dicatat sebesar 2,9 juta. Terus ada share capital ordinary 2 juta, share premium ordinary 900 selisihnya. 2 juta itu dapat dari ini 20.000 lembar dikali sama 100. Dapatlah 2 juta gitu. Ingat berdasarkan PSAK 53 itu kayak gitu. Terus juga bisa kita lihat dari arti dari si ekuitas itu sendiri. Ini aku baca ini ya bentar. Nih, transaksi penerbitan saham adalah transaksi ekuitas di mana ekuitas didefinisikan sebagai hak residual dari aset setelah dikurangi liabilitas. Sehingga mengukur nilai sahamnya pun didasarkan pada nilai aset yang diterima, bukan sebaliknya, nilai aset mengacu pada nilai saham. Hal ini tidak selaras dengan konsep ekuitas yang bersifat residual. Residual itu kan artinya sisa tuh, gitu. Nah, sehingga prioritas pengukuran mengacu pada nilai wajar aset atau jasa yang diterima, level 1, 2, ataupun 3, kecuali jika ketiga level tersebut tidak dapat ditentukan, maka mengacu pada nilai saham. Walaupun hal ini tak sesuai dengan konsep ekuitas. Pengecualian ini tetap diatur sebagai jalan keluar dari suatu pengaturan. Itu konsepnya. Jadi ingat ekuitas itu tuh hak residual gitu loh. Jadi hak sisa. Terus transaksinya itu utamanya itu emang untuk memperoleh asetnya, bukan untuk penerbitan saham gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut sekarang ke biaya penerbitan saham. Nah, biaya-biayanya itu sebenarnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada direct cost sama indirect cost. Nah, jadi direct cost itu yang kayak udah sempat ke state tadi, itu biaya yang langsung berhubungan dengan penerbitan saham, seperti misalkan biaya percetakan, honor underwriter atau penjamin emisi, terus honor konsultan hukum, honor akuntan, dan pajak. Nah, jadi eh, nah
Jadi direct cost ini itu tuh diperlakukan. Jadi direct cost itu kan dia mengurangi dia langsung berhubungan gitu kan sama penerbitannya. Jadi dia itu diperlakukan itu langsung mengurangi jumlah kas yang diterima. Jadi kalau misalkan dia dibayarnya pakai cash, jadi langsung mengurangi cashnya. Tapi dan juga di sisi lain itu mengurangi jumlah share premium, yaitu mendebit akun share premium. Nah ini tuh contohnya kalau misalkan dia itu dalam satu, oh enggak, maksudnya kalau misalkan dia emang nerbitin saham aja, bukan lamsam, yaitu emang share premiumnya aja. Nah, tapi kalau misalkan dia penerbitin lamsam, yang ada misalkan entah saham sama bonds payable itu, untuk fee atau direct cost itu harus diatribusikan secara proporsional gitu. Nah, terus selanjutnya ada indirect cost, itu adalah biaya yang tidak langsung berhubungan dengan penerbitan saham, misalkan kayak gaji manajemen. Itu tuh dicatat sebagai expense atau beban gitu. Nah, terus contohnya itu pada 1 Januari 2020, PT Tahta menerbitkan 1 juta saham biasa dengan harga jual 1.500 per saham. Nah, diketahui nilai wajar, diketahui nilai par sebesar 500 per saham. Dalam penerbitan tersebut, PT Tahta itu membayar jasa underwriter dan konsultan hukum sebesar 50 juta. Nah, jadi pertama, jadi metode pencatatannya itu bisa kalian gross, bukan gross sih, maksudnya kayak bisa dipisah, bisa langsung netnya aja. Tapi kalau aku pribadi ya, sebenarnya preference itu dipisah, karena setiap jurnal itu kan sebenarnya menceritakan suatu transaksi kan. Jadi kayak ya jadi dari jurnal itu kita bisa menceritakan apa yang terjadi gitu. Terus tapi kalau misalkan dia digabung ya nggak apa-apa sih, maksudnya ending balance-nya itu bakal sama, cuma kalau kayak digabung itu kan jadi kayak kurang kelihatan gitu loh, oh ternyata kita ada bayar biaya underwriter gitu. Tapi kalau sama dosenku sih dibilang nggak apa-apa, jadi ya nggak apa-apa aja gitu kalau kalian misalkan mau gabung jadi satu gitu. Tapi kalau aku prefer gitu. Tapi kalau aku prefer itu dipisah karena dia tuh kayak menceritakan apa yang terjadi gitu. Nah, jadi jurnalnya itu cash senilai 1,5 miliar, terus ada share capital ordinary itu 500 juta, terus selisihnya masuk ke share premium. Nah, terus untuk pembayaran underwriter itu mengurangi share premium ordinary-nya. Jadi, ini dalam case dia itu dibayar pakai kas ya. Nah, jadi jurnalnya itu SPO pada cash sebesar 50 juta. Gitu. Bentar ya, izin bentar. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas saham preferen. Ini eh ya sekilas, enggak sekilas sih. Jadi ciri khusus saham preferen itu yang pertama punya hak lebih dulu atas dividen. Jadi dia karena saham istimewa ya, jadi kayak ya lebih diduluin dulu gitu dari saham biasa. Jadi eh saham biasa itu bisa nggak dapat dividen gitu, kayak perusahaan tuh nggak harus gitu bagi dividen ke pemegang saham biasa. Nah tapi kalau saham preferen, kalau misalkan dia emang di kontrak perjanjiannya udah ada terstip dia itu harus bayar dividen, jadi harus dapat gitu. Itu bedanya. Nah terus ciri khusus yang kedua itu dia mempunyai hak lebih dulu atas pembagian aset pada saat likuidasi. Nah jadi ketika suatu perusahaan katakanlah bangkrut, itu kan yang pertama harus dia bayar itu kan hutang ke kredit ke, ke kreditur dulu kan. Nah, dia tuh pertama harus bayar hutang pertama ke kreditur. Ah,
pertama ke kreditur, pokoknya bayar debt-nya dulu. Nah, kedua ke saham preferred, ketiga baru ke saham ordinary, pemegang saham biasa. Jadi ada kemungkinan ketika suatu perusahaan itu dia bangkrut, si pemegang saham biasa itu nggak dapat apa-apa. Itu ada kemungkinannya, karena dia itu emang nggak harus gitu loh, karena dia itu emang megang sisa-sisa aja, hak residual aja gitu. Jadi mau ada, kalau ada ya syukur, kalau nggak ada ya ya terpaksa, itu namanya rugi investasi kan, kayak gitu. Nah, terus yang ketiga itu dapat dikonversi menjadi saham biasa. Yang keempat, dapat ditarik kembali atau callable oleh perusahaan. Tapi ciri khusus yang kelima itu tuh dia itu nggak memiliki hak suara dalam manajemen perusahaan, jadi nggak bisa voting. Dia tuh nggak bisa menentukan manajemen tuh mau kayak apa, itu jalan itu nggak bisa gitu. Jadi kayak gitu sih ciri khususnya. Nah, terus fitur-fitur saham preferred ini bagusnya dipahami karena pertemuan selanjutnya itu bakal ada ngebahas tentang ini. Misalkan fitur-fitur saham preference. Jadi kan ada yang kumulatif participating tuh nanti di pertemuan selanjutnya itu tuh bakal ada gitu. Jadi it's best to understand gitu. Jadi yang pertama kumulatif itu maksudnya akumulasi dividen. Jadi misalkan dia perjanjian di saham prefernya itu ada terstep kumulatif nih. Oh, berarti uh, perusahaan itu harus bayar dividen gitu loh. Meskipun kali ini enggak, misalkan pada suatu tahun dia itu nggak bayar, itu tuh dividennya itu terakumulasi. Jadi yang namanya dividen in arrears. Gitu. Kayak udah kita pelajarin di semester 2 kemarin. Nah, itu. Kalau enggak, kalau nggak bayar ya harus dibayar tahun selanjutnya. Gitu. Nah, terus selanjutnya ada yang namanya participating. Itu mendapat participating itu artinya mendapat tambahan dividen yang dibagi bersama dengan pemegang saham biasa. Nah, di pertemuan selanjutnya bakal kayak lebih dijelasin gitu, termasuk sama cara perhitungannya. Nah, terus selanjutnya ada convertible gitu. Convertible itu dapat dikonversi menjadi saham biasa. Jadi yang pertama saham preferred itu mau diubah jadi saham biasa tuh bisa gitu. Nah, terus selanjutnya ada yang namanya callable, jadi dapat ditarik atau ditebus oleh perusahaan, sama kayak ciri bonds yang dulu kan ada callable tuh, jadi dapat dilunasi sebelum jatuh tempo. Nah, terus yang selanjutnya ada redeemable, itu perusahaan wajib membeli kembali saham preferen tersebut pada tanggal tertentu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari redeemable ini, itu kan sama aja kayak kita ngelihat bonds kan, maksudnya ada tanggal, ada suatu tanggal di mana sahamnya itu harus dibeli lagi nih sama perusahaan. Jadi kan kayak, kayak mirip-mirip bonds gitu loh. Jadi kayak kalau dulu kata dosenku itu uh, apa sih namanya? Pokoknya ada suatu pos di antara liabilitas sama ekuitas. Karena dia itu cirinya mirip ke liabilitas ada gitu, tapi ke ekuitas juga ada. Dulu tuh ada di sini ditempatin, tapi aku lupa namanya. Tapi akhirnya sekarang tuh harus kayak di lebih fixin gitu loh, kayak ini tuh mau masuk ke mana gitu. Jadi diputuskan bahwa dia masuk ke liabilitas gitu. Nah, terus itu untuk fitur-fiturnya. Nah, sekarang kita ke akuntansinya saham preferen. Oke. Nah, secara umum perakuan akuntansi penerbitan saham preferen tidak berbeda dengan penerbitan saham biasa. Ya kalau kita nyatanya juga kan sama tuh. Nah, dalam hal ini perusahaan mencatat selisih antara nilai par dan harga jual saham preferen ke dalam akun share premium preference. Nah, contohnya itu 1 Januari 2020 menerbitkan 10.000 saham preferen dengan harga jual 25 per saham. Diketahui nilai parnya itu 20 per saham. Nah, jadi kita catat langsung cash senilai harga jualnya 25 dikali 10.000 dapatlah 250.000. Terus share capital preference jumlah banyak sahamnya dikali sama parnya dapatlah 200.000. Terus selisihnya masuk ke preference.
premium. Jadinya kita catat di akun share premium preference sebesar 50.000. Gitu. Terus selanjutnya itu saham treasury. Ini dari Nah, saham treasury itu biasa kadang lihat tuh namanya buyback. Terus kalau kalian misalkan lihat di internet itu yang namanya repurchase, bisa juga. Repurchase tuh maksudnya saham treasury gitu. Buyback, terus repurchase tuh sama kayak saham treasury. Jadi khusus untuk saham treasury itu saham biasa. Jadi ya saham yang di buyback itu ya saham biasa gitu. Jadi ordinary share. Nah, jadi tujuan perusahaan membeli kembali sahamnya itu ada beberapa alasan. Itu salah limanya. Itu yang pertama, untuk lebih mengefisienkan pajak pada saat pembagian kas kepada pemegang saham. eh Intinya kayak gini, kayak perusahaan itu punya banyak uang, idle cash. Jadi daripada uang itu dianggurin, lebih baik mungkin salah satu alternatifnya itu bisa untuk membeli saham kembali, sahamnya kembali gitu. Jadi kayak misalkan punya banyak uangnya, dia ekspansi udah, tapi ternyata uangnya masih banyak gitu, idle cashnya itu masih banyak. Jadi bisa untuk investasi kan bisa tuh perusahaan, tapi bisa juga untuk membeli treasury share-nya ini karena kebanyakan cash itu juga nggak bagus gitu. Jadi kayak resiko fraud-nya itu lebih besar gitu. Gitu. Nah, terus kan bisa biar nggak nganggur gitu uangnya. Maksudnya kayak kan kadang uang kalau didiemin semakin lama itu semakin tidak berharga gitu loh. Jadi kenapa nggak kita sekarang beliin saham kita aja, nanti kita jual lagi. Itu kan pasti ada selisihnya tuh, bisa ada gain-nya gitu. Walaupun nggak menutup kemungkinan bakal ada loss-nya juga gitu. Nah, terus yang kedua itu bisa untuk meningkatkan earning per share dan juga return on equity. Nah, jadi EPS itu kan kita dapat dari total net income dibagi sama outstanding share kan. Nah, outstanding share itu saham yang awalnya itu outstanding, kalau misalkan dibeli kembali itu kan nggak outstanding. Berarti kalau misalkan uh, saham outstandingnya dikurangi, berarti di bawah ini lebih kecil, berarti kan totalnya ini itu kan bakal lebih besar. Nah, makanya earning per share itu bakal lebih besar gitu, karena pembaginya lebih kecil. Nah, return on equity juga sama kayak gitu. Nah, terus yang C, untuk memberikan saham kepada pegawai melalui program kompensasi pegawai. Nah, jadi kan gini, kadang perusahaan bisa memberikan saham perusahaannya itu kepada pegawainya di situ gitu. Misalkan kayak misalkan ya perusahaan Unilever gitu, dia itu membagikan sahamnya kepada pegawai-pegawainya. Nah, ini tuh ada sisi psikologisnya juga gitu. Jadi kalau misalkan suatu karyawan seorang karyawan dia itu memegang suatu saham perusahaan yang tempat dia kerja. Jadi kan kalau saham itu kan kayak saham itu kan uh, me, ya pokoknya saham itu kan bukti kepemilikan suatu perusahaan gitu kan. Jadi kalau pegawainya itu dia tuh merasa memiliki perusahaan itu, oh aku loh pemiliknya, even cuma satu lot, itu kan pasti bakal beda loh kinerjanya. Terus juga ada suatu penelitian yang poin neliti nih gimana kinerja si pegawai sebelum ketika dia nggak punya saham perusahaan tempat dia kerja sama ketika dia udah punya saham tempat dia kerja, dan ternyata itu hasilnya itu ada peningkatan di kinerja si pegawainya itu gitu, itu bisa kayak gitu. Nah, terus juga sebenarnya ini kayak saling berhubungan satu sama lain gitu, 3 sama 4 ini jadi bisa untuk mencegah kayak orang luar itu punya sahamnya lebih banyak gitu loh. Takutnya ada pengambil alihan, tapi dengan syarat kadang pegawainya itu kalau misalkan dia dapat saham perusahaan yang bersangkutan, dia itu nggak boleh jual gitu. Ada persyaratannya biasanya kayak gitu. Nah,
Terus yang D itu untuk mencegah adanya pengambil alihan kepemilikan perusahaan atau untuk mengurangi jumlah pemegang saham. Nah, untuk mengurangi jumlah pemegang saham biasa, terus untuk bagian pengambil alihan kepemilikan perusahaan itu, misalkan gini, kalau perusahaan go public, dia itu kan kinerja perusahaan, kinerja manajemen itu kan harus mengikuti keinginan dari investornya dia, si pemilik perusahaan. Kadang itu kan ada aja nggak selaras gitu loh. Jadi kayak investornya pingin ini, jadi manajemen tuh harus ini. Padahal manajemen tuh sebenarnya pingin kayak gini gitu. Jadi kan kadang itu tuh ditakutkan kayak gitu, atau misalkan bisa aja sahamnya dia itu dibeli sama perusahaan saingan. Itu kan ditakutkan juga, jadi kayak diambil alih gitu. Makanya ini tuh ada yang namanya pembelian saham kembali gitu. Ditakutkan kayak gitu. Kadang ada perusahaan yang mengakali ini dengan uh, ya kayak gitu sih, membeli saham kembali, itu ditakutkan kayak gitu karena pengambil alihan oleh orang lain gitu, pihak lain gitu. Gitu. Nah, terus yang terakhir itu untuk menciptakan harga pasar. Nah, jadi saham itu kalau di pasar saham itu kan mainnya supply and demand ya. Terus kayak ya biasalah kalau kalian uh, pingin beli suatu barang itu, kalau misalkan produknya, kuantitinya ada dikit, itu kan harganya pasti lebih mahal kan daripada ketika barang itu ada banyak gitu. Jadi menciptakan harga pasar itu maksudnya gitu. Jadi kayak dia itu sahamnya dibeli kembali supaya di pasar itu harganya itu bakal naik gitu loh. Jadi kayak karena makin dikit kan dianggap tuh makin makin bernilai gitu loh. Kayak biasa kan supply and demand gitu, kalau supply-nya dikit harganya bakal naik kayak gitu. Nah, terus yang kedua, saham treasury itu akan mengurangi jumlah ekuitas perusahaan. Ya, terus karena nanti di bagian ekuitas ya kan nanti ada less treasury share gitu. Nah, terus yang ketiga, pembelian kembali saham treasury dapat dicatat dengan dua metode, yaitu pertama dengan cost method, yang kedua sama fair value method. Nah, untuk par value method itu nggak kita bahas di sini, kita fokusnya ke cost method ya. Nah, jadi pada cost method, pembelian saham treasury itu dicatat dengan mendebit akun treasury share sesuai dengan harga beli atau cost pada saat kita beli gitu, pada saat kita beli lagi. Dan jumlah ini dilaporkan di laporan posisi keuangan sebagai pengurang jumlah ekuitas perusahaan. Jadi dicatatnya bukan senilai emang harga par si saham itu berapa, tapi pas kita beli itu harganya berapa, itu nilai tercatat dari treasury share-nya gitu. Nah, terus selanjutnya yang kelima, adapun pada par value method, pembelian saham treasury dicatat dengan mendebit saham treasury sesuai dengan nilai par saham yang dibeli. Jadi fokus kita itu di cost method. Nah, terus pembelian saham treasury dengan cost method. Oke. Okay. Nah, ini contohnya, yaitu pada tahun 2016, PT Gembira menerbitkan 200.000 saham dengan nilai par 1.000 dengan harga jualnya itu 2.000 per saham. Pada akhir 2019, PT Gembira mempunyai return earning sebesar 300 juta. 300 juta. Berikut ini posisi ekuitas perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019. Jadi ini dia posisinya per 31 Desember 2019. Jadi ada share capital ordinary 200.000 share issued sama outstanding. Berarti ini semuanya outstanding, nggak ada yang treasury. Jadi tinggal dikali 1.000 dikali sama 200.000 dapat 200 juta. Terus share premium ordinary-nya tinggal selisihnya, dapatlah 200 juta. Terus return earning ada 300 juta dan total equity-nya dia itu 700 juta. Nah, terus ketika 5 Januari 2020, PT Gembiranya ini membeli kembali 50.000 lembar saham biasa dengan harga 2.200. Nah, jadi jurnalnya kayak gini, treasury share pada cash senilai cost ya, jadi 50.000
50.000 lembar dikali sama harganya 2.200. Dapatlah 110 juta. Gitu. Nah, terus dia update nih bagian ekuitasnya pada tanggal 5 Januari 2020. Jadi SCO dia ini kalau penyajian SCO harus tetap senilai sama issued-nya ya. Tapi di sini kita perlu cantumin outstanding-nya itu berapa. Jadi SCO 1.000 par, 200.000 share issued, emang 200.000 kan? Karena komponen issued itu ada yang outstanding, ada yang treasury. Terus, 150.000 outstanding. Ini tuh harus ditulis kayak gini. Harus kayak gini di laporan keuangannya. Nah, jadi tetap ditulis 200 juta, jadi 1.000 dikali 200.000, terus share premium ordinary-nya juga tetap, return earning-nya tetap. Nah, di sini less treasury share, yaitu 50.000 lembar, senilai cost-nya 110 juta. Jadi total equity sekarang itu adalah 590 juta. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau belum ada, kita lanjut, tinggal 2 slide. Ini materinya dikit sih. Jadi, nah sekarang ke penjualan saham treasury yang kita gunain itu pas beli itu pakai cost method. Nah, penjualan saham treasury dapat dilakukan di atas harga pembelian atau above cost sama di bawah harga pembelian atau below cost. Nah, keduanya meningkatkan total aset dan equity. Nah, dalam hal pembelian saham treasury dilakukan dalam beberapa kali transaksi, maka pada saat penjualan untuk menentukan nilai cost saham treasury yang dijual, perusahaan dapat menggunakan pendekatan FIFO, average, atau pendekatan lain. Pendekatan lain itu special identification. Nah, itu kan in case itu saham yang dibeli itu dikit gitu loh. Emang dikit terus nggak sering. Jadi kan kita bisa tahu tuh, bisa ngukur, oh ini yang berapa, oh ini yang segini, oh ini yang segini. Nah, tapi kalau misalkan dia itu belinya sering gitu kan, terus harganya beda-beda, itu kan kadang kesulitan gitu. Jadi perusahaan bisa milih nih, oh nanti kita mau ngukur cost-nya itu berapa, bisa pakai FIFO, bisa pakai average, gitu. Bisa pakai special identification. Terus, contohnya itu pada tanggal 6 Januari 2020, PT Gembira itu menjual 10.000 lembar saham treasury dengan cost 2.200 dengan harga 2.300 per sahamnya. Nah, jadi ini ketika dia beli 2.200, jualnya 2.300 untung. Tapi kita nggak mencatat yang namanya gain or loss di sini. Nah, terus jurnalnya, jadi cash senilai 23 juta itu 2.300 dikali sama 10.000. Terus treasury share sebesar cost-nya, jadi 10.000 lembar dikali sama 2.200, dapatlah 22.000. Dapatlah 22.000, terus selisihnya masuk ke share premium treasury share. Ingat ya, saldo normal dari share premium treasury share itu tuh dikredit. Dan dia hanya ada jika ada yang namanya penjualan treasury share. Intinya gitu. Kalau misalkan penjualan treasury share pertama kali, dia itu ternyata harga jualnya lebih rendah daripada cost-nya, kita nggak boleh mengakui ada yang namanya share premium treasury. Tapi kita debit si return earning gitu. Jadi share premium treasury itu pertama ada jika dan hanya jika posisinya itu di kredit gitu. Pokoknya kalau pertama kali muncul dia tuh nggak bisa di debit dulu, harus di kredit gitu. Intinya kayak gitu.
Nah, pada tanggal 10 Februari 2020, PT Gembira kembali menjual 10.000 saham treasury dengan harga 2.100, kosnya 2.200. Nah, jadi jurnalnya itu cash senilai 21 juta, sebesar berapa sih uang yang beneran dia terima gitu. Jadi ya 10.000 dikali sama 2.100. Nah, terus treasury share kita kita kredit senilai cost-nya. Nah, 10.000 dikali sama 2.200. Dapatlah 22 juta. Selisihnya kita tutup di share premium treasury karena kita emang punya saldo share premium treasury gitu. Nah, terus case ketiga itu pada tanggal 13 Maret 2020, PT Gembira kembali menjual 10.000 saham treasury dengan harga 2.000 per saham. Nah, jadi jurnalnya langsung aja cash senilai 20 juta, terus treasury share 22 juta, selisihnya masuk ke return earning karena saldo share premium treasury kita itu udah habis. Nah, terus ini yang terakhir itu adalah penghentian saham treasury. Nah, saham treasury itu saham treasury yang dihentikan penerbitannya atau dinonaktifkan atau retirement itu berstatus sebagai authorized dan unissued share serta mengurangi jumlah saham yang diterbitkan. Nah, jadi treasury share itu kan sebenarnya termasuk dari issued share ya. Tapi kalau dia dihentiin, ya dia masuk ke unissued gitu. Simpelnya. Nah, di sini contohnya, pertama perusahaan itu menerbitkan 50.000 lembar saham biasa dengan nilai par 100, terus harga jualnya 250. Nah, jadi jurnalnya itu cash sebesar 12,5 juta, itu dapat dari 50.000 dikali sama 250, uang yang beneran didapetin itu berapa gitu. Nah, terus pada apa? Pada share capital ordinary sama share premium. Kalau capital tetap ikut sama parnya, jadi 50.000 kali 100 dapat 5.000, selisihnya masuk ke share premium ordinary. Kebetulan ini langsung diketahui, jadi 150 selisihnya dikali sama 50.000. Dapatlah 7,5 juta. Nah, terus selanjutnya itu ternyata ada pembelian kembali saham biasa. Jadi yang dibeli itu 10.000 lembar saham biasa dengan harganya itu 270 per saham. Nah, kita pakai cost method, jadi treasury share pada cash sebesar 2,7 juta. Nah, 10.000 dikali sama 270 gitu. Nah, terus ternyata 5.000 saham treasury-nya itu dijual lagi gitu dengan harga $290. Nah, jadi kita tinggal jurnal cash nilai yang didapat yaitu 5.000 dikali sama 290 dapat 1,45 juta. Terus treasury share senilai cost yaitu 5.000 kali 270, ini 270 dapatlah 1,35 juta. Selisihnya masuk ke share premium treasury. Nah, terus ternyata treasury shares yang tersisa itu sebanyak 5.000 lembarnya itu dinonaktifkan gitu loh. Dinonaktifkan, jadi kita itu menutup akun-akun yang bersangkutan sama dia gitu loh. Jadi kayak dulu misalkan kita beli aset, kita punya aset, berarti akun yang terpengaruh itu kan aset. Terus ketika akhir periode kita kan penyesuaian, nanti ada yang namanya akumulasi depresiasi. Nah, ketika kita menjual asetnya itu kan kita menutup akun asetnya sama akun yang terkait sama dia. Yang ada cuma karena ada dia gitu. Hanya karena ada dia, makanya dia itu ada. Jadi di sini tuh akumulasi depresiasi itu cuma ada karena ada si aset tetapnya itu gitu. Makanya ketika aset tetapnya dihilangkan, si akun yang ada karena dia dalam hal ini akumulasi depresiasi juga harus ditutup gitu. Intinya kayak gitu. Makanya di sini ketika kita menutup treasury share, yang mana dari treasury share itu menyebabkan adanya share premium treasury, makanya ketika treasury-nya shares-nya itu ditutup, ya treasury premium treasury-nya itu juga harus ditutup gitu. Intinya kayak gitu.
jalannya sama kayak yang di aset tetap. Nah, jadi treasury share ini itu kan mulanya emang beneran lembaran saham biasa kan. Jadi kalau misalkan dia dinonaktifkan ya share capital ordinary yang awalnya kita catat di laporan keuangan senilai issued, ya berarti harus dikurangi juga karena dia itu nggak issued. Gitu. Jadi kita jurnal, kita tutup share capital ordinary senilai berapa sih emang dia capitalnya. Terus juga kita nutup share premium, share treasury selisihnya, sama kita nutup treasury shares-nya. Nah, jadi share capital ordinary kita tutup 5.000 dikali sama berapa sih parnya? 100, dapatlah 500.000. Nah, jadi pertama kita tutup dulu share capital ordinary-nya dari 5.000 dikali sama 100, dapatlah 500.000. Terus kita tutup juga, kedua ya, treasury shares-nya dulu deh. Nah, jadi kita tutup senilai cost-nya, jadi 5.000 dikali 270, dapatlah 1,35 juta. Terus kita tutup share premium treasury, senilai berapa? Ya 100, karena emang sisanya gitu, 100. Nah, share premium ordinary, kebetulan kita belinya emang, kita nerbitinnya emang cuma sekali aja. Jadi kan kita tahu tuh sebenarnya waktu itu si premium ordinary-nya itu berapa. Itu kan jadi tahu tuh. Jadi dari sini kita kan bisa tahu nih 150 karena kebetulan penerbitannya cuma ini. Makanya bisa langsung 5.000 kali 150.000. Nah, misalkan dia sering tuh nerbitin saham itu bisa pakai metode FIFO bisa atau average bisa gitu. Atau pakai kita bagi secara proporsional. Jadi kayak gini. Jadi kan ini tuh kebetulan kita tahu tuh cost-nya itu 150, makanya bisa langsung 5.000 dikali 150. Nah, tapi kalau misalkan nggak bisa kita tentuin, kita bisa caranya itu pakai gini. 5.000 yang mau kita cari nilainya dibagi sama total, dikali sama nilai total. 7.500. Nah, 7.500 ini kan sebenarnya untuk 50.000 share. Yang mana 5.000-nya ini udah termasuk di 50.000-nya ini. Gitu. Jadi makanya tinggal 5.000 kita cari masing-masingnya. Jadi kali 7.500.000 dibagi sama 50.000. Gitu. Dapatlah 750.000. Nah, kalau misalkan yang dihentikan itu nggak semua, nggak 5.000, tapi misalkan 3.000, ya share premium treasury-nya itu tinggal dibagi proporsional. Jadi 3.000 per 5.000 dikali 100.000, gitu. Terus kalau misalkan ternyata cost treasury share-nya itu lebih besar daripada harga jual si saham atau fair value si saham, terus sudah ditambahin sama share premium treasury juga masih tetap lebih besar sisi kredit, itu kalian bisa tutup di akun yang namanya return earning, gitu. Nutupnya ke return earning nanti, jadi kayak rugi. Nah, oke, mungkin untuk materi segitu dulu. Apa ada yang mau ditanyain? Berarti kalau setelah beli saham treasury, terus setelah itu dijual di bawah harga beli, berarti nanti selisihnya di debit return earning kan ya, bukan share premium treasury. Bukan, kalau misalkan kita nutup, itu share premium treasury kan emang harus kita hapus tuh. Berarti karena saldo normalnya share premium treasury di kredit, berarti ketika kita nutup kan di debit tuh. Nah, aku juga kemarin ngerjain soal yang dia itu ternyata debitnya itu lebih besar daripada kreditnya. Nah, emang aku lihat itu di searching-searching gitu kan, itu kebanyakan umumnya itu aku lihatnya itu return earning-nya di sisi debitnya gitu. Aku nggak pernah lihat di sisi kreditnya. Jadi untuk hal ini aku tuh juga masih belum berani fix, tapi menurutku itu return earning-nya bakal di kredit, bukan si share premiumnya yang bakal di adjust gitu untuk menyesuaikan. Soalnya kan kalau aku baca dari apa yang dibikin Pak Lutfi ini ya, kalau salah mungkin bisa dikoreksi, itu kalau emang dia share premium ordinary-nya itu cuma untuk mengadjust, itu nggak mungkin dia perhitungannya kayak gini. Kayak 5.000 dikali 150 ataupun dikasih tahu kayak gini. Pasti kalau dia itu cuma untuk mengadjust, pasti kita dikasih tahu itu nggak ada perhitungan kayak gini gitu loh. Pasti kayak dikasih tahu langsung, oh ini tinggal selisihnya aja.
gitu. Tapi ya kembali lagi aku belum nanya dosenku soalnya ini hari Minggu nggak berani aku ganggu dosen. Jadi mungkin itu soal yang itu dipending dulu. Tapi kayaknya return earning di kredit deh kayaknya ya. Kalau nggak gitu mungkin share premium ordinary-nya yang bakal di-adjust supaya menyesuaikan sisi kreditnya. Itu depending dulu ya. Nanti kalau aku udah nanya mungkin bisa aku kasih tahu atau bisa nanya aku lagi gitu. Oke, eh, itu dulu materinya. Ada yang mau ditanyain lagi? Oke, kalau nggak ada kita ke latihan soal. Oke. Nah, sebelumnya aku kasih tahu aja gitu. Jangan canggung ya nanyanya. Soalnya aku bukan cutting gitu loh. Aku tuh seangkatan sama kalian gitu. Aku bukan cutting gitu. Jadi nggak usah ragu gitu, nggak usah canggung gitu kayak kak gini 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 gitu. Tanya aja langsung biasa. Terus kayak gitu nggak apa-apa kok langsung. Nah, jadi untuk soal ntar aku share eh, ininya filenya. Sebenarnya aku ngelihat dosenku ya. Jadi kan di soal latihan AKM itu ada soal tipe ini. Nah, bukan. Di latihan soal AKM itu ada soal ini yang tipenya kayak gini. Nah, terus kebetulan ketika pertemuan dosenku itu nyuruh jawab yang kayak gini. Karena dosenku bilang, dari tahun ke tahun saya nemu banyak yang salah di sini. Oh, dari situ aku curiga. Oh, kenapa sih kita disuruh ngerjain soal ini 2 kali? Jangan-jangan ini bakal keluar nih. Kayak maksudnya kayak tipe ujiannya itu bakal kayak gitu. Itu dosen AKM ku. Terus dosen PAKM ku ngasih soal yang tipenya kayak gini sama yang ini gitu. Terus dosenku nanya, katanya waktu rapat bareng dosen-dosen, kan dosenku nanya boleh nggak ngasih soal yang di luar RPS. Terus waktu itu dibilangnya katanya boleh, asalkan soal yang di RPS itu dibahas dulu, supaya mahasiswa terbiasa sama soal yang kayak gitu. Nah, jadi dari situ aku lengkap, oh ternyata nanti soal ujiannya bakal kayak gitu. Maksudnya tipenya bakal kayak gini nih, tipe soalnya. Nah, dari situ kemir, oh jadi kayak gini. Jadi mungkin di sini aku bakal kayak lebih memfokuskan atau menekankan di sini barangkali ada yang masih bingung itu tentang ini gitu. Itu ya. Nah, jadi ini soal pertama soal yang di Keso yang tipenya sama kayak yang di soal latihan AKM kemarin yang soal latihan TM3 tuh. Nah, jadi di sini eh, ini tentang lamsam dari ya pokoknya lamsam ya. Nah, terus ini contoh bentar ya, izin gini bentar. Nah, oke. Nah, di sini ini soalnya itu Fogelberg Industry ya ini. Nah, dia itu mengissued 10.000 unit. Nah,
10.000 unit. Nah, yang mana per masing-masing unit itu ada satu bonds payable, per masing-masing unit ya, ada satu bonds payable dengan nilai parnya itu 500, bunganya 12%, itu nggak perlu dicatat. Jadi parnya itu 500 sama 10 shares atau 10 lembar saham dengan parnya itu 5. Nah, jadi dari masing-masing unit itu ada satu bonds dan 10 share gitu. Jadi satu shares-nya itu parnya itu 5. Jadi per unit itu parnya itu untuk bonds payable-nya 500 dan sahamnya itu 50 gitu. Itu pertama. Nah, terus selanjutnya di investment banker has written, jadi dia itu untuk underwriter-nya itu dia itu pakai 400 unit gitu. Retain tuh kayak menahan ya sih? Bentar ya. Oh ya, kayak menahan gitu. 400 unitnya sebagai fee dari underwriter-nya. Nah, jadi dia fee-nya itu 400 unit. Nah, terus jadi kan 9.600 ini itu dijual keluar gitu ke pasar, ke investor. Nah, kan jadi yang terjual itu 9.600 unit karena 400-nya ditahan sebagai biaya underwriter. Nah, yang mana masing-masing unit ini itu terjual seharga 850 per unit. Nah, jadi unit sold itu 850 per unitnya. Nah, terus ternyata diketahui nih, ternyata harga harga pasar dari sahamnya itu 40 per share-nya. Nah, per share. 40 per share. Nah, jadinya kan kita pertama tuh, terus kan yang diminta itu kita mencari masing-masing nilai dari sekuritasnya, surat berharganya itu dengan yang pertama menggunakan incremental method, yang kedua pakai proportional method. Nah, pertama kita cari nih, sebenarnya cash yang kita terima tuh berapa? Kan berarti kan 9.600 dari 10.000 dikurang 400 dikali sama harga jualnya dia per unit 850. Dapatlah 8.160.000. Gitu. Itu cash yang diterima secara bersih. Ingat ya, secara bersih. Ini net. Nah, terus fee-nya berapa? Fee totalnya itu kan 400 unit dikali harga jual di pasarnya itu berapa? 850 kan per unit. Berarti fee-nya itu 400 dikali 850. Dapatlah 340. Itu untuk satu unitnya ya. Satu unitnya 340. Nah, terus kita cari nih alokasi ke masing-masing eh masing-masing sekuritas yang ada di unitnya itu. Itu kan ada bonds payable sama shares tuh. Nah, jadi untuk yang dipotong ke bonds payable itu berapa sih? Kan ada 400 unit dikali sama nilainya dia tuh 4.500 kan per satu unitnya. Jadi fee yang dimasukkan ke si bonds payable itu tinggal berapa unit, kan dari satu unitnya itu ada satu unit BP, berarti kan ada 400 BP tuh dalam 400 unitnya ini dikali sama 500, dapatlah 200. Nah, selisihnya masuk ke shares-nya, dipotong ke share. Nah, jadi sekarang yang pertama itu pakai incremental method. Di sini udah bentuk netnya ya, net. Nah, jadi cash yang diterima itu udah aku langsung masukin 8.160. Terus untuk bonds payable bisa kalian 9.600 dikali 500 karena 400-nya udah dipotong ke fee, atau bisa juga kalian cari satu-satu gitu. Jadi kan sebenarnya dia itu isutnya 10.000 gitu loh. Walaupun emang dijualnya itu 9.600. Tapi isu sebenarnya itu kan 10.000 kan. Makanya dia totalnya itu sebenarnya 5 juta. Nah, tinggal dikurang sama fee yang dialokasikan ke bonds payable senilai 200.000. Dapatlah 4.800.000 gitu. Dari 5 juta yang total secara keseluruhan dikurangi sama fee yang dialokasikan ke bonds payable. Dapatlah 4.800.000. Untuk share capital ordinary itu tinggal masukin capitalnya berapa. Jadi
per unit itu kan dia parnya 50 tuh. Tinggal dikali 10.000, dapatlah 500.000. Nah, untuk share premium ordinary-nya tinggal masukin selisihnya aja gitu. Nah, 2.860 gitu. Nah, terus selanjutnya kita ke proportional method. Nah, proportional method itu kan kita pakai ketika kedua harga pasarnya itu diketahui kan, gitu. Nah, jadi kita tahu ternyata bonds payable itu harga pasarnya emang senilai parnya itu senilai 500. Share-nya itu kan senilai 40 tadi, 40 per lembarnya. Berarti par untuk satu unit itu kan tinggal 40 dikali 10 kan, dapatlah 400 gitu. Jadi fair value dari saham itu 400, dapatlah total fair value-nya itu 900. Nah, ingat di sini aku udah pakai yang net. Emang udah uang yang beneran didapetin gitu. Kan 8.160. Jadi dalam mencari alokasinya tinggal 500 bagi 900 dikali sama 8.160. Gitu dapatlah 4.533.000. Nah, untuk shares-nya juga sama, tinggal 400 dibagi 900 dikali 8.160. Dapatlah 3.626.000. Gitu, tinggal di jurnal. Cash 8.160, bonds payable 4,533. Terus share capital ini tetap sama, ingat. Capital itu emang berapa yang issued, itu yang kita catat. Nah, jadi 500.000. Terus selisihnya masuk ke share premium ordinary senilai 3.126.000 gitu. Itu ya, dari 3.626 dikurang sama 500.000 gitu. Oke, sampai sini masih ada yang belum fix nggak? Maksudnya kayak masih ada yang bingung gitu atau ada yang mau ditanyain dulu? Sambil aku ngirim file-nya dulu ya. Oke, lanjut di soal nomor 2 ini sama, cuma bedanya ini tuh dibayar pakai unitnya, tapi kalau di sini dia itu dibayar pakai cash gitu. Nah, kita asumsiin dibayar pakai cash, soalnya dia cuma bilang senilai. Nah, soalnya itu menerbitkan 1.000 unit paket instrumen keuangan. Nah, tiap unitnya itu terdiri dari satu bonds payable dengan par 700 dan 5 lembar saham dengan par 10. Berarti dalam satu unit itu ada total par itu bonds payable 700 dan sahamnya itu 50 gitu. Jadi total issued itu kan untuk bonds payable-nya 700 dapat dari 700 dikali 1.000 dapatlah 700.000. Untuk saham itu 50.000 dapat dari 50 dikali sama 1.000 gitu. Nah, terus dikasih tahu, nah ternyata atas penerbitan instrumen tersebut diperlukan biaya underwriter senilai 100 unit paket instrumen keuangan tersebut. Nah, 100 unit tuh underwriternya. Nah, atas penjualan paket instrumen keuangan tersebut, perusahaan menerima uang sebesar 1.100 per unit, jadi unit sold itu 1.100 per unit. Terus perusahaan memperoleh informasi harga per lembar saham dari paket instrumen keuangan tersebut sebesar 50. Nah, itu harga fair value dari sahamnya, 50 per lembar. Gitu. Nah, tambahin informasi lagi, ternyata obligasinya itu terbit at par.
Gitu. Jadi nggak ada premium atau diskonnya. Nah, kita hitung nih, cash diterimanya berapa? Dia kan issued-nya 1 juta. Tapi ternyata ada biaya underwriter senilai 100. Jadi kan yang benar-benar kita dapetin cash-nya, yang benar-benar net-nya masuk, yang benar-benar netnya masuk itu kan cuma 900, ya sih 1000 kurang 100 900 kan. 900 dikali sama 1100 dapatlah 990.000. Nah, jadi untuk jurnal pertama kita tulis untuk incremental ya. Kita tulis cash-nya dulu 990. Nah, baru selanjutnya kita pikirin di bagian kreditnya. Bonds payable dia itu parnya 700 per total issued-nya 700. Kita punya fee total itu 100 unit, yang mana nilainya totalnya itu 1.100 dikali sama 100. Dapatlah 110.000. Nah, alokasi ke bonds payable itu tinggal 100 unit, yaitu adalah 100 bonds payable dikali sama 700 parnya. Dapatlah 70.000. Gitu. Berarti untuk nyari nilai bonds payable tinggal total issued dikurangi sama alokasi biaya transaksi, biaya penerbitan ya kayak gitu. Jadi 700 dikurangi 70.000 dapatlah 630.000. Atau bisa juga kalian tulisnya itu 900 dikali sama 700 gitu. Dapatlah 630. Terus share capital ordinary-nya sama, tinggal 50.000-nya ini dimasukin, yaitu dapat dari 1.000 unit, 1.000 lembar, dikali 5 lembar, dikali 10, dapatlah 50.000. Selisihnya masuk ke share premium. Gitu. Nah, untuk proportional method, ini ketika kedua fair value dari aset, dari surat berharganya itu, instrumen keuangan itu diketahui, itu kita pakai yang proportional method gitu. Jadi bonus payable fair value-nya berapa itu kan 700 tuh senilai sama parnya. Nah, untuk shares-nya itu kan tadi fair value per sahamnya itu 50. Terus per unit itu ada 5 lembar. Makanya dia fair value-nya itu 950. Nah, terus untuk mengalokasinya itu kita pakai cash yang benar-benar diterima. Jadi tinggal untuk bonus payable tinggal 700 dibagi 950 dikali 990.000. Gitu. Terus untuk shares-nya tinggal 250 dibagi 950 dikali sama 990.000. Gitu. Terus tinggal di jurnal. Nah, jadi cash 990.000, bonus payable-nya 729474, share capital ordinary-nya 50.000, senilai emang capital berapa, selisihnya masuk ke share premium ordinary gitu. Oke. Terus kita ke soal nomor 3. Nah, ini ingat ya, jadi untuk prioritas pengukuran aset non-kas yang ditukar, yang dibeli atau dibayar dengan ekuitas. Ini itu dia PSAK 53. Jadi kalau niat bisa dibaca. Yang pertama itu pakai fair value dari aset. Kedua, kita pakai appraisal value aset. Ketiga, kita pakai fair value saham. Itu apa namanya? Prioritasnya. Oke. Nah, untuk yang pertama, itu pada 1 Februari 2020, 30.000 saham treasury milik PT Sahabat yang dibeli pada harga $50 per saham ditukarkan dengan tanah yang mempunyai appraisal value sebesar 1,9 juta. Nah, jadi
mau diketahui harga sahamnya berapa, fair value-nya itu nggak penting gitu, nggak dipakai. Karena yang kita pakai adalah appraisal value-nya. Jadi land 1.900.000, terus share treasury itu dapat dari 30.000 dikali sama cost-nya, itu 50.000. Dapatlah 1,5 juta. Selisihnya masuk ke share premium treasury. Oke, nomor 1 clear. Yang kedua, PT Saudara menerbitkan 10.000 saham biasa untuk ditukarkan dengan tanah yang mempunyai nilai sesuai penilaian dewan direksi. Nah, ini nih, kayak penilaian dewan direksi itu kan kayak agak gimana gitu ya, maksudnya kayak nggak profesional, kayak bukan di bidangnya gitu loh, tapi ya gitulah, kan dianggap perusahaan bisa menentukan sendiri berapa nilai saham yang dia beli gitu, yang dia tukar. Nah, jadi land-nya kita catat senilai 400.000. Nah, masuk 400.000, share capital-nya tinggal 10.000 dikali sama stated value-nya, itu 10, dapatlah 100.000. Selisihnya masuk ke share premium ordinary, itu. Terus 3A, itu PT Teman Sejati itu menerbitkan 8.500 lembar saham preferen. Nah, dengan rincian yang pertama, dia gedung pabrik dengan nilai wajar 950. Oh, ini udah auto yang pertama nih, karena nilai wajar asetnya. Nah, dibeli melalui penerbitan 7.000 saham preferen. Nah, jadi tinggal dicatat, building senilai 950 pada share capital preferen. Kenapa nggak ada share premium preferen? Karena ini nggak di-state nih, parnya berapa gitu. Jadi makanya kita asumsikan semuanya jadi share capital preferen itu. Terus yang B, peralatan dengan nilai appraisal 180.000 dibeli melalui penerbitan 1.500 saham preferen. Nah, masa manfaat 5 tahun, bla bla bla. Nah, tinggal dicatat equipment pada share capital preference senilai 180.000 senilai dengan appraisal value-nya dia. Gitu. Walaupun di sini di state pada tanggal pembelian diketahui bahwa nilai wajar saham preferen adalah 115, ya nggak perlu gitu karena dia emang prioritas nomor 3 gitu. Nah, untuk nggak usah dicatat deh. Tadi udah aku jelasin ya cara untuk menentukan fair value dari suatu aset gitu. Fair value atau nilai wajar dari suatu aset. Nah, jangan pakai fair value deh. Sama sih ini fair value. Nah, keempat itu PT Kawan menerbitkan 800 saham biasa untuk ditukarkan dengan sebuah mesin. Nah, mesin mempunyai appraisal value sebesar 15.000, book value 14.000, harga pasar dari saham biasa adalah 20 per saham. Jadi, tetap kita pakai appraisal value-nya. Jadi, machinery pada share capital ordinary sebesar 15.000. Kenapa share capital ordinary? Karena dia sekali lagi nggak di state par-nya berapa. Jadi, kita asumsikan semuanya jadi share capital. Gitu. Oke, ini yang terakhir untuk nomor 5 bisa dibaca aja. Jadi ini rincian dari ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019-nya PT Cemerlang. Nah, jadi ada SCO, par value-nya 20, terus issued-nya 25.000 lembar. Jadi di sini asumsinya semua yang issued itu adalah keseluruhan dari outstanding. Gitu. Jadi nilainya tinggal 20 dikali 25.000. Dapatlah 500.000. SPO-nya 700, RE-nya 600. Totalnya 1,8 juta dolar. Nah, terus pada tanggal 23 Februari, dia itu membeli kembali 6.000 lembar saham biasa dengan harga 30 per lembar. Nah, jadi dia beli nih. Jadi jurnalnya tinggal treasury share pada cash. Sebesar berapa? Sebesar 6.000 dikali sama 30 sebesar cost-nya. Adalah 180.000. Nah, terus selanjutnya pada tanggal 15 Maret, dia itu menjual 2.000 lembar saham treasury dengan harga 27. Nah, jadi pertama kita catat cash-nya nih, berapa dia dapatkan? Tinggal 2.000 lembar dikali sama 27 cost-nya. Dapatlah 54. Nah, terus kita kredit dulu treasury share-nya. Sebesar berapa? Sebesar 2.000 dikali sama cost-nya dia.
Jadi tinggal 2.000 dikali 30 dapatlah 60. Selisihnya masuk ke return earning gitu. Enggak kita catat sebagai share premium treasury ya. Gitu. Nah, terus pada tanggal 25 Maret yaitu menjual 1.500 lembar saham treasury dengan harga 25 per lembar. Jadi kita catat dulu cash-nya 1.500 dikali 25, terus treasury shares-nya tinggal 1.500 dikali 30, selisihnya masuk lagi ke return earning karena dia harga jualnya itu lebih rendah daripada ketika harga belinya, daripada cost-nya. Makanya dia kayak kita lihat tuh rugi gitu, mengurangi return earning. Nah, terus selanjutnya adalah 16 April dia itu menjual 1.000 lembar saham treasury dengan harga 32. Nah, pertama kita catat cash-nya dulu, 1.000 lembar dikali sama 32. Terus kita kredit treasury shares-nya itu 1.000 dikali 30 cost-nya, dapat 30.000, selisihnya masuk ke share premium treasury gitu. Nah, ini untuk yang aku bilang tadi, untuk 20 April itu kan dia menonaktifkan tuh. Berarti kan sisanya kan. Sisanya itu ada 1.500 lembar. Nah, pertama kita tutup dulu. 1.500 dikali sama parnya 20. Kan dapatlah 30.000 untuk share capitalnya. Nah, terus kita tutup juga share premium treasury senilai 2.000. Nah, terus kita tutup treasury shares 1.500 dikali sama 30 dapatlah 45.000. Ini yang emang cost-nya, sisanya. Nah, di sini nih untuk share premium, aku ada dua pendapat ya. Kalau sama temanku itu yang di-adjust ini share premiumnya supaya balance dia nilainya 45.000. Tapi kalau aku tuh masih belum fix gitu. Jadi aku pikir kayaknya ini tuh untuk share premium itu tetap deh senilai berapa dia premiumnya dulu gitu. Jadi makanya dia aku catatnya itu 1.500 per 25.000 karena waktu itu emang ini kan 700-nya itu untuk 25.000-nya tuh untuk semuanya. Makanya dia 1.500 per 25.000 dikali sama 700 gitu. Jadi 42.000. Nah, selisihnya masuk ke return earning gitu. Cuma aku belum fix, ini belum aku tanya ke dosen. Jadi mungkin kalian bisa pakai ini sebagai pertanyaan untuk dosen kalian gitu. Untuk equity section tinggal biasa, tinggal SCO-nya berapa, outstanding-nya. Lupa aku tambah kayaknya. Ya, nanti kalian tambahin lah, tinggal 25.000 dikurang sama 1.500 itu yang outstanding. Nah, nih, kali 25.000. Ini. Oh, sama aja. Nah, itu tinggal SPO juga sama, tinggal dikurangi dari jurnal ini semua. Dapatlah nanti equity section-nya, gitu. Nah, untuk soal yang kelima, ini sebenarnya sama aja, cuma lebih banyak transaksinya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum kita mengakhiri. Oh ya, minta tolong nanti jangan lupa untuk isi evalnya ya. Evalnya udah aku kirim di grup, nanti Excelnya juga aku kirim di grup. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau misalkan belum ada yang ditanyain, aku tutup aja ya. Nah, jadi itu yang udah kita pelajarin tentang ekuitas, tentang penerbitan saham, at par, terus tanpa par, terus lamsam yang kayak gitu. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dengan baik ke depannya. Semoga bisa dipahami dengan baik, terus menambah pemahaman juga, jadi dilancarkan ketika ngerjain soal, dilancarin ujiannya, semangat kuliahnya semester 4, semester yang katanya berat, yang terakhir, ya pokoknya semangat lah. Semoga bisa bermanfaat dengan baik, pokoknya gitulah. Jadi sebelum mengakhiri kegiatan, marilah kita tutup dengan doa, berdoa dimulai.
Berdoa dicukupkan. Aku tutup ya. Makasih.